Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. Tapi bagus juga judulnya, itu sehat tapi sakit. Saya temukan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu ayatnya dari judul yang tadi disampaikan oleh yang tidak bertanggung jawab MC. Kelihatannya iman tapi nyatanya tidak beriman. Ngakunya iman tapi kenyataannya tidak beriman. Itulah makna sehat tapi sakit. Oh, Ustadz dilawan. Kasih judul apa gua kasih ayat. Sombong. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, kita lanjutkan dengan elingan disertai iman yang teguh kuat dalam menghadapi segala ujian lahir dan batin. Ini adalah kewajiban kita, bahwa kita mesti berusaha untuk kemuliaan diri pribadi kita dengan jalan takwa kepada Allah di dalam sabar, tawakal, ikhlas dalam mengamalkan menurut ajaran agama Islam. Yang lebih dominan dua di sini, yang bermain selalu bermain, iblis dan malaikat. Iblis terkenalnya sombong kan, angkuh, ya kan? Lengkaplah iblis itu ada di dalam diri kita. Apakah kita nggak kenal selama sekarang ini gitu? Kenapa tidak kita gali ke dalam itu kan? Biar menemukan, oh ini iblis ternyata. Iblis itu bukan di luar, ternyata adanya di dalam gitu, di dalam diri kita gitu. Baik penolakan, ya kan? Kan sejarahnya sudah tahu. Waktu Nabi Adam diciptakan itu kan, dia menolak dengan terang-terang gitu. Terang-terangan dia. Kalau masalah ilmu lah, insya Allah di ikhwan-ikhwan sekarang yang hadir ini sudah jadi pedagang tahu lah. Insya Allah, karena Pak Ustadz tadi selalu membahas masalah tahu itu, pedagang tahu. Kita termasuk orang yang jadi pedagang tahu lah. Iya, saya tahu itu kan. Tahunya tapi tidak gali ke dalam. Tadi sifat iblis, menolak, tidak menerima, ada di dalam diri kita. Dia lebih mulia itu. Iblis itu diciptakan dari apa coba? Dari api kan? Dari api. Kalau dia kena neraka, pulang kampung dia. Lah orang dari api gimana? Makanya dia ngajak kita, ayo ke negara saya gitu. Pak, kita tuh memang selalu
dihadapkan dengan konflik dari diri, konflik dengan yang paling dekat pasangan, yang kesananya keluarga, kesananya lagi lingkungan. Terus bagaimana memecahkan persoalan itu atau konflik itu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari diri, sejernih-jernihnya, sehening-heningnya, gitu. Maka yang namanya gelap di sana justru ketika kita tidak menerima informasi, tidak menerima keterangan, tidak menerima arahan, bimbingan, tuntunan, gelaplah kita itu. Jalan itu terseok-seok. أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Wa idza tutla 'alaihim
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العلي العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya. Yang saya bacakan surah Al-Anfal ayat 29 sampai ayat 31. Yang artinya bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat yang ke-30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-31. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang purbakala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat yang sami hadir di ini tempat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya yang ada di sini, umumnya yang ada di luar sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja dan puji kita sanggakan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam. Tak lupa pula salawat dan salam mulia selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga dan keluarganya, sahabat dan sholihinnya, tak lupa pula kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di akhir
hari nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ikhwan yang saya hormati, punya PR waktu itu belum beres, ya kita beresin aja lah sekarang mas semua. Ya waktu itu yang saya topik pembahasan kalau bahasa kerennya ya. Ya waktu itu kata saya takwa yang udah disebutkan yaitu huruf ta, kop sama waw. Taknya tawadu, kopnya qanaah, wawnya waroi, dan yang selanjutnya itu ada alif dan iya. Alifnya itu digabungkan sama iya, jadi kayak bebek gitu dah. Iya, kayak bebek. Kalau mau disatukan itu jadi huruf ya, tapi kalau dipisah jadi ada alifnya sama iya-nya. Kalau saya ambil alifnya itu aqimus sholah, dan yang terakhir iya-nya itu keyakinan. Jadi alifnya itu aqimus sholah. Kenapa aqimus sholah? Karena diambil harus bahasa asal kata dirikanlah sholat. Ya, dirikanlah sholat berarti sama actionnya maksudnya gitu. Ya, dikerjakan maksudnya gitu, dikerjakan. Kebetulan sekali sebelum kita masuk ke sini yaitu di beat, maka ditekankan setelah waktu pas di beat ditekankan jangan sampai ketinggal sholat. Sholat. Jadi bukan secara kebetulan, ya bukan secara kebetulan yang ditekankan papakem bahasanya ya papakem gitu, papakem mau di beat. Jadi kalau andai kata kita meninggalkannya, ya begitulah, begitulah lah rupanya. Udah tahu, udah bisa kita juga ya. Berarti yang ditekankan di sini akimnya, melaksanakannya yang harus benar-benar kita memperjuangkannya gitu, actionnya. Karena semua perkara yang disebut ibadah itu yang diperlukan semuanya sebagian garis besarnya actionnya, perilakunya, amalnya, ya amalnya. Contoh jangan jauh-jauh, ngaji, pengajian, acara silaturahmi kita di sini. Ya, para pembimbing, ngajak yang belum bisa yang belum bisa hadir harus hadir. Kenapa? Karena keutamaan yang dibacakan sama Ustadz Usman yang minggu kemarin tuh banyak faedahnya. Salah satunya yang betul-betul berpengaruh tolabul ilmi itu, meskipun kita tidak bisa itu menjadi bukti bahwa kita itu lagi berusaha. Apalagi nanti nih di ujung nanti, walaupun masih gaib gitu ya, nanti di perhujung nanti pertimbangan amal kita, ada ibadah yang belum beres, misal sholat, misal baca Al-Quran, dan yang lain-lainnya, ya, dan yang lain-lainnya itu dikoreksi. Ini mah nggak keterima, misalkan nggak keterima soalnya ini begini alasannya. Tapi misal baca Al-Quran kan ribet ya, masalah tajwidnya. Misalkan
dipertanyakan pembacaan ayat-ayatnya, pembacaan kita ada yang jelek, misal nggak pas hurufnya, gitu kan? Kamu jelek, misal ini kalau bahasa kita ya, kamu jelek kenapa? Nggak belajar ya? Belajar, gitu kan? Nggak belajar, bukannya nggak belajar, belajar, alhamdulillah belajar. Nah, dalam pertanyaan itu, kalau kita berusaha belajar, tidak ada hentinya, itu menjadi bukti buat kita. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak berusaha, udah salah, nggak ada usahanya, nol jadinya. Tapi kalau ada usahanya, seperti pengajian kita di sini, meskipun kita nggak ada kelihatannya gitu ya, nggak ada buktinya, tapi menjadi salah satu bukti bahwa kita itu berusaha. Nah, alhamdulillah. Udah ya? Oh, belum habis. Nah, ya itu salah satu alifnya, aqimus sholah. Dan yang terakhir ya-nya, yaitu yakin. Nah, perlu keyakinan dalam diri kita. Perlu, membahas keyakinan lagi ya. Mentok saya. Kenapa mentok? Karena bahasanya pengalaman hadis binima gitu ya. Bahkan bukan 1 atau 2 tahun, 5 tahun, malah lebih, hampir 10 tahun untuk meyakinkan satu perkara aja gitu ya kan. Satu perkara aja tuh mau diyakinin bahwa contoh doa gitu ya. Kita berdoa, diterima apa enggak, apa terima itu. Kan suka ada gitu ya dalam benak kita gitu. Itu meyakinkan seperti itu aja, ini mah saya sendiri gitu ya. Saya sendiri itu ngambang terus. Keyakinan itu ngambang terus. Tapi dikit demi sedikit, alhamdulillah. Karena mungkin kalau bahasa kitanya mau diatur apa mau ngatur gitu ya. Mau diatur apa mau ngatur gitu. Seperti perjalanan saya saat ini, mungkin di fase itu gitu ya kan. Kalau misalkan kamu mau diatur, begini kamu keadaannya. Kalau kamu mau ngatur sendiri, keadaannya kamu begitu. Nah, di situ ya berbagi pengalaman gitu, dalam keyakinan gitu. Nah, UPR saya udah beres nih, ya, udah beres. Takwa, yang pertama tawadu, yang kedua qanaah, yang ketiga waroi, apik. Kalau bahasa itu mah membuat filter dalam diri kita ya, itu bahasa kerennya lah. Alifnya aqimus sholah, mendirikan sholat, melaksanakan sholat yang 5 waktu dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir iya, yaitu yakin. Dan keyakinan itu perlu dalam ibadah. Contoh, jangan jauh-jauh ya. Satu untuk semua. Nah, satu untuk semua. Apa itu satu untuk semua? Contoh dalam makanan. Makanan yang kita makan, air yang kita minum, kalau kita diniatin buat ibadah menjadi satu untuk semua. Tapi kalau makanan itu enggak diniatin ibadah, hanya sebatas kenyang, ya hanya sebatas kenyang. Dan ya mungkinlah beberapa lah poinnya gitu. Tapi kalau diniatin ibadah, insya Allah satu untuk semua. Contohnya makan tadi, kalau kita diniatin ibadah, minumnya kita, makannya kita, itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya begitu. Jadi rahmatnya itu akan datang. Kan kalau udah ngomong-ngomong masalah rahmat,
Ya, kalau udah ngomong-ngomong masalah romat itu. Jadi satu hal apapun, perkara apapun, niatin ibadah karena tujuan kita hidup di dunia ini cuma satu, ibadah. Makanya apapun itu, persoalannya apapun, perkaranya apapun, niatin lillahi ta'ala. Cukup sekian dari saya, benarnya datang dari Allah, salahnya dari kebodohan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, semoga kita semua selalu senantiasa berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan sehat tanpa sakit, tidak sesuai dengan judul sehat tapi sakit, dan semoga kita selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema dadakan yang disiapkan oleh moderator seremoni adalah sehat tapi sakit dan bedah dalam gelap. Itu nemu di mana, Bang? Gerentes batin apa nyari di Google itu? Oh, itu mah bahasa gue. Oh iya, berarti dia nyari kata yang bikin musingin saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya nggak pusing dengan ulahnya, dengan apapun tindakannya. Tapi bagus juga judulnya, itu sehat tapi sakit. Saya temukan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu ayatnya dari judul yang tadi disampaikan oleh yang tidak bertanggung jawab, MC. Yang artinya apa? Ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan dari sebagian manusia ada yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah dan dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Nyatanya mereka tidak beriman. Beda antara ucapan dan juga perbuatan atau keyakinan. Kelihatannya iman, tapi nyatanya tidak beriman. Ngakunya iman, tapi kenyataannya tidak beriman. Itulah makna sehat tapi sakit. Oh, Ustadz dilawan. Kasih judul apa? Gua kasih ayat. Sombong. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka menipu Allah seakan-akan mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, tapi kenyataannya wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma hum yashkurun, tapi mereka tidak merasa. Ngaku iman dengan Allah, dengan hari akhir, tapi kenyataannya tidak beriman. Seakan-akan mereka menipu Allah, tapi kenyataannya mereka menipu diri mereka sendiri. Kelihatannya mah sehat, tapi batinnya sakit.
Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Hah? Oh, sinok. Hah? Rusulnya. Ada yang kesundut. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Nah, ini kalau dalam gramatika bahasa Arab, ini Mas Inok pernah penasaran tuh, pelajaran bahasa Arab nahu tuh kayak gimana sih? Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim ini kedudukan dalam ilmu nahu namanya khabar muqaddam. Sedangkan maradun itu mubtada muakhar. Kaidah asal mubtada di awal, khobar di akhir, itu kaidah awal. Tapi dalam keadaan tertentu yang tadinya di akhir bisa jadi di awal, namanya khobar muqaddam. Dan yang tadinya di awal bisa jadi di akhir, namanya mubtada muakhar. Dan maradun ini bentuknya nakirah. Kalau dalam satu kalimat ada dua bentuk nakirah, maka walaupun katanya sama, tetap maknanya berbeda. Pusing-pusing. Makanya kata Waedi, ingat saya perannya Pak Edi tuh, ya ketemu sekalinya sama Waedi, dan saya ingat ujangan beliau, barang siapa yang mempelajari perkara yang sulit, itulah orang bodoh. Kata Waedi begitu, Pak Gun. Tapi orang bodoh itu pinter. Oh, ada tapinya. Ini mempelajari gramatika bahasa Arab kayak begini, kira-kira sulit nggak? Nah, sulit. Menghindari perkara yang sulit itu termasuk pinter apa bodoh? Pinter kan? Menghindari perkara yang sulit termasuk pinter. Jadi yang nggak ngerti gramatika bahasa Arab berarti termasuk orang belain. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu maradha. Maka Allah menambahkan mereka sakit tersebut. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Yaitu ayatnya sehat tapi sakit, sehat jasmaninya, sakit rohaninya. Sehat dalam pengakuannya, saya masih megang, astagfirullahaladzim, nggak usah dibahas. Saya masih beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi kenyataannya wa ma hum bimu'minin, dia nggak beriman. Kan gitu kata Gusti Allah. Ngaku doang iman, tapi nyatanya berbalik dengan keimanan. Justru mereka menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasa. Lah itu ayatnya, ya introspeksilah kepada diri kita masing-masing, khususnya saya pribadi, dengan apa yang telah diucapkan. Tadi kata Ustadz Ayan bab yakin, ya itu dia. Memang perkara yang saya ingat dari dua Hen dan Waedi, pertanyaannya begitu. Kalau Waedi kan percaya sama Allah, percaya ya udah cukup. Ternyata apa? Kalau saya bilang nggak percaya, saya kafir, bener nggak? Tapi kalau saya jawab percaya, belakangnya ada tuh runtutannya. Ente bilang percaya, iya saya percaya sama Allah. Buktiin, ayo, dengan kejadian, dengan peristiwa, dengan barangnya. Kalau udah ketemu kejadian barangnya, di situ ada keyakinan lagi. Ada penegasan lagi. Kemarin bilang percaya, ayo sekarang lagi dapat barangnya, percaya nggak dengan pertolongan Allah? Percaya nggak kasih sayang Allah? Kan begitu. Nah itu bab yakin juga sama. Cuma kalau Wahen sih nggak nanya itu. Wahen tuh cerita dulu katanya ada ustadz di sini. Cuma karena dia nggak yakin, akhirnya dia keluar dari ajaran ini. Kalau Wahen bilangnya begitu. Ya jadi sehat tapi sakit, sehat jasmani tapi di dalam hatinya banyak penyakit hati. Penyakit hati ya banyaklah yang kita tahu.
iri, dengki, ujub, takabur, riya, apalagi pamer, syak, ragu, munafik, dan lain sebagainya. Dan ini jangan kita merasa aman daripada sifat-sifat tersebut. Seperti tadi dibahas sama Ustadz Yayan, takwa yang pertamanya huruf ta, tak filosofinya maknanya apa tadi? Tawadu. Tawadu artinya apa? Moderator, MC, jawablah. Oh dia. Tawadu rendah hati. Ya, rendah hati lawannya sombong, takabur lawannya tawadu. Tapi barang siapa yang menetapkan dirinya memiliki sifat tawadu atau merasa dirinya tawadu, maka dialah pendusta yang sebenar-benarnya. Nah, bingung kan kita? Di sisi lain kita suruh tawadu, tapi di sisi lain kalau kita merasa diri kita tawadu dan menetapkan sifat itu dalam hati kita, maka sebenar-benarnya pendusta adalah diri kita. Terus gimana? Disuruh tawadu, tapi kalau kita merasa tawadu dan menetapkan diri kita sebagai orang yang tawadu, kita adalah pendusta yang sebenar-benarnya, sombong yang sebenar-benarnya. Yang merasa diri tawadu adalah Nah, paham nggak? Bisa dipahami nggak? Ya, nah itu bab gelap tadi itu. Sehat dalam sakit, sehat tapi sakit, dan bedah dalam gelap. Bodoh amat. Apa lagi itu? Bedah dalam gelap. Nah udah tadi sehat tapi sakit udah. Kita berharapnya sehat tanpa tapi. Kalau tadi sehat ada tapinya, sekarang sehat tanpa tapi. Dengan apa? Dengan memanfaatkan bulan yang mulia yang sedang kita berada di dalamnya sekarang. Sekarang kita masuk bulan Rajab, tanggal berapa? 7. Jauh. Gini nih, kalau minta stempel majelis dikasih stempel RT ya. Jangan dilihat itunya Bang, ya ingat kenangannya. Oh ternyata masih ingat sama saya gitu Bang Anai. Iya, selalu ingat. Sampai mana tadi? Oh iya. Bukan stempel, bukan. Bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan min asyuril hurum, 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Yang 3 berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 yang terpisah bulan Rajab. Ketika Kanjeng Nabi ditanya kenapa kok Rajab kepisah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima sumiya Rajab. Kenapa dikasih nama bulan Rajab? Qala beliau bersabda, beliau menjawab, fa innahu yutarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Karena di bulan Rajab ini banyak limpahan kebaikan untuk menyambut bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka suatu ketika pernah Kanjeng Nabi bertausiah, berpidato, Ayyuhan nas, innahu qad azallakum syahrun azim, syahrul Rajab, syahrullah, tudha'afu fi'il hasanat wa tustajabu fihi da'wat wa yufarraju anhul kurubat wa yustajabu lil mu'minina fiha da'wah faman iktasaba khairun du'ifa lahu fihi ad'afan katsirah wallahu yudha'ifu liman yasha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Ibnu Umar.
Apa dakwah beliau? Wahai manusia, sungguh telah menaungi kalian suatu bulan yang mulia, namanya bulan Rajab, yang merupakan bulan Allah. Kenapa disebut bulan Allah? Tudha'afu fihil hasanat, karena di bulan ini dilipat gandakan berbagai macam kebaikan. Satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan berlipat-lipat pahalanya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa tustajabu fi da'wat, dan di bulan ini doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yufarraju anhul kurubat, dan di bulan ini pula kesusahan, keresahan, kegelisahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Famanittasaba fi khair, barang siapa yang mengupayakan kebaikan. Tadi Ustaz Ayan udah bahas. Berusaha untuk berbuat baik, du'ifalau fihi at'afan mudha'afah. Akan dilipat gandakan satu kebaikan itu dengan berlipat-lipat ganda. Ini terjadi di bulan Rajab. Ya, dihilangkan kesusahan, dihilangkan kesulitan, kegelisahan dan lain sebagainya. Syaratnya apa? Kita harus berusaha untuk meraih, menebar kasih sayang dan kebaikan. Dan diijabah doa-doa yang dipanjatkan. Cuma kita kudu paham, tadi Ustadz Ayan ngebahas juga bab doa, bab keyakinan. Ud'uni astajib lakum, perintah Gusti Allah, berdoalah kalian maka aku akan jawab, aku ijabah. Lah doa harapan kita kan di majelis cuma 3, ya enggak? Kita hadir di majelis, harapan kita yang diajarkan oleh para guru kita, pembimbing, sesepuh, udah minta macam sama Allah 3 aja. 1 diampuni dosa berdosaan, 2 diterima iman Islam, dan yang ketiga husnul khotimah. Kalau udah diampuni dosa perdosaan, maka akan kebuka jalan, apa istilahnya Om? Melompong. Ya, yang merupakan salah satu sebab terbukanya pintu rizki adalah dengan jalur diampuni segala dosa perdosaan kita. Ya, kan gitu. Tetapi harapan yang lain, keinginan yang lain apa nggak boleh kita minta sama Allah? Boleh. Cuma ketika keinginan dan harapan itu seakan-akan belum terkabul, belum terijabah, jangan suuzon nama Gusti Allah. Kenapa? Karena ijabahnya doa itu bisa dari 3 kemungkinan. Yang pertama, diijabah sesuai dengan keinginan kita. Kita pengen rumah, dapat rumah. Punya mobil, dapat mobil. Pengen apa? Uji budakwat, langsung Allah kasih sesuai keinginan. Itu yang pertama. Ada yang kedua apa? Ditahan doa-doa kita di dunia yang belum diijabah, nanti di akhirat akan menjadi tumpukan limpahan pahala yang sangat luar biasa. Ya, bahkan dikisahkan nanti di akhirat ada seorang hamba yang ibadahnya biasa aja, tiba-tiba didatangkan suatu pahala yang luar biasa sehingga dia bingung. Ini apa? Saya ibadah biasa-biasa aja kok dapat kiriman paket yang begitu besar. Paket apa ini? Oh, ini paket adalah doa-doamu sewaktu di dunia yang belum aku kabulkan, maka di akhirat aku ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai ini orang bilang, ya Allah, kalau emang tahu saya begini nih, saya berharap jangan ada satupun doa yang diijabah di dunia. Karena pahalanya yang Allah ganti sangat luar biasa. Dan yang ketiga, dengan cara apa? Daf'ul bala, dihindarkan kita dari musibah, dari bala, bencana.
Ya, ada kejadian apa, bencana apa, musibah apa, kok kita selamat? Itu diantaranya adalah ijabahnya Gusti Allah dari doa-doa yang kita munajatkan selama ini. Ya, seperti cerita yang pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan, cerita tentang tukang apa? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, yang ingat dapat hadiah 50.000 dari Bang Aris. Adem. Nuaiman Majelis Mas Inok tuh. Jadi ada tukang tahu, ya tukang tahu, dia sebelum berangkat selalu berdoa sama Gusti Allah. Awalnya lancar, biasa. Tapi suatu ketika karena musim hujan, dia jalan harus melewati sawah untuk sampai ke jalan naik angkot. Tiba-tiba kepleset, tahunya hancur semua. Di saat itu baru nih barangnya datang, baru diuji nih. Akhirnya dia ngeluh sama Gusti Allah, ya Allah, perasaan selama ini saya udah ibadah, saya juga sebelum berangkat udah doa, minta selamat, minta rezeki, minta berkah, tapi kenapa ini yang saya dapat ya Allah, tahu hancur semua. Akhirnya tahunya dirapiin, ya sambil sedih dia pulang sambil gerendengan dalam hati, ini gimana rezeki saya hari ini, modal kepake habis, nggak balik, untung boro-boro kan. Akhirnya pulang ke rumah. Setelah nyampe ke rumah dapat kabar, ternyata mobil yang biasa dia taikin buat ke pasar, jadi dia lewat sawah ke jalan, nunggu angkot, naik angkot ke pasar, dijual di pasar tuh tahu. Nah, mobil yang biasa dia taikin dapat kabar jatuh ke jurang dan semuanya mati. Baru sadar dia, alhamdulillah, untung saya kepleset. Bukan innalillahi ya. Kalau kita kan dapat musibah innalillahi ya. Awalnya innalillahi dia. Cuma setelah tahu kan, alhamdulillah, coba saya nggak kepleset, saya naik mobil ikut mati saya. Udah begitu selamat, namanya manusia, tetap kerendangan lagi. Emang sih selamat, tapi modal saya habis. Boro-boro untung, tahu hancur berantakan begini. Tuh, nggak lama tetangganya datang. Pak, belum berangkat Pak, tumben? Belum. Ada apa ya? Saya mau beli tahu Pak. Apa ada yang nanyain tahu kan, sedih lagi baik dia. Lu kagak tahu sih yang gua rasakan begitu. Maaf Pak, saya mau tahu ancuran. Kok nyari tahu ancuran? Iya, buat empan ternak saya, bebek. Nyari tahu yang udah hancur aja. Mau berapa? Seadanya saya beli. Lah emang hancur semua. Nih Pak, hancur semua tahu saya. Bapak mau beli semua? Iya, saya borong semua. Tahunya habis, dia selamat dari bala. Barulah dia tahu, dia sadar. Ya, ternyata dari musibah itu ada sesuatu yang Allah selamatkan. Tukang tahu baru tahu. Sebelumnya dia nggak tahu. Ya, terselamatkan dari, terkadang ya itulah bedah dalam gelap tuh itu. Terkadang kita merasa gelap, merasa sedih, merasa seakan-akan kok Allah nggak adil, kok ini saya begini, dapat musibah ini. Tapi di sisi lain ternyata ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita sadari atau tanpa kita sadari. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Saya coba bacakan cahaya iman penggugah batin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Tuhan kita, Allah yang Maha Agung. Kita menerima rahmat Gusti Allah, bertemu dengan ilmu luhur dan mulia. Nyatanya agama Islam bahagia, untung lahir dan batin menerima taufik dari Allah Ta'ala. Maka wajiblah kita syukuran atas nikmat ini. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, kita lanjutkan dengan elingan disertai iman yang teguh, kuat dalam menghadapi segala ujian lahir dan batin. Ini adalah kewajiban kita, bahwa kita mesti berusaha untuk kemuliaan diri pribadi kita dengan jalan takwa kepada Allah, di dalam sabar, tawakal, ikhlas dalam mengamalkan menurut ajaran agama Islam. Dalam perihal waktu kita yang mengatur, jangan berat sebelah, nanti akhirnya jadi siksa. Adapun masalah waktu itu terbagi dua, ada waktu untuk ibadah dan ada waktu untuk berusaha. Nah, di sini kita langsung bisa tahu kepada waktu yang wajib digarap oleh kita memenuhi tugas suci dari Tuhan kita Allah di dunia harus ibadah. Oleh sebab itu, sekarang kita bagi mana waktu untuk sholat, mana waktu untuk usaha. Keduanya harus sama terisi, supaya lancar ibadahnya, tidak akan bertemu dengan rasa munafik, tenang dalam melaksanakannya. Bagi kita jangan fanatik, nanti berakibat kebodohan yang panjang. Selain bodoh, ada lagi kelebihannya, yaitu bakal mengurangi persaudaraan. Boro-boro dengan yang lain, sedang dengan saudara sendiri saja bisa pecah, bahkan terasingkan, yang akhirnya di dalam pergaulan hidup kita bakal terlihat ganjil, kurang pengetahuan, yang tentunya bakal tertinggal segala-galanya, tidak akan ada peningkatan. Hidup dalam kerukunan modal suci asalnya fitrah manusia. Halus, budi bahasa, kelakuan sopan santun, ramah tamah harus ada di manusia. Sempurnanya fitrah manusia dalam tekad ucap lampah hanya akan didapat dari sholat 5 waktu selama hidup sampai ajal menjelang peringatan dan penggugah. Sering ditemui supaya kita eling kepada Allah. Rupa-rupa kejadian yang terasa dan terlihat itu jelas merupakan penggugah atau peringatan sebagai ilham langsung dari Allah supaya kita kembali eling kepada Allah. Kadang-kadang secara tidak sengaja kita bertemu dengan yang mengalami kematian. Itu ilham dari Allah yang langsung kepada kita, supaya kita bisa tahu pertanda bahwa diri kita juga awal akhir bakal mengalami mati yang tidak berbeda dengan itu. Juga masih banyak lagi yang diperlihatkan
oleh Allah yang tidak terjangkau akal pikiran manusia. Ini salah satu tanda bahwa Allah kasih sayang kepada kita, tetap memperingati. Sekarang tinggal kitanya yang kokoh teguh, mengaitkan tali di jalan tauhid. Jangan terlepas lagi di akhir mengalami kerugian dan penyesalan. Sejak sekarang kita jaga dan pelihara diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, baik yang lahiriah maupun yang batiniah, demi kepuasan diri pribadi kita di dunia dan di akhirat. Dalam mengasuh wujud, jangan kasar, berangasan, harus lantip, tenang, tentram. Jangan ujub, riya, dan takabur, nanti wujud ketempuhan yang rugi diri sendiri. Di dunia jangan terpana, hanyut terbawa arus kehidupan. Harus waspada, harus bisa memperlihatkan amal kemarin. Hari ini dan hari esok, sanksinya lusa. Ini yang harus jadi ingatan, barangkali kemarin banyak amal yang salah. Hari ini kita perbaiki, mumpung belum datang hari esok. Sebab kalau lusa itu adalah hari penutupan ibadah. Tinggal amal yang bercerita. Kita yang bertanggung jawab kepada Allah yang Maha Adil, lantaran kita hanya bisa memperbaiki pada hari ini. Hari esok belum tentu kita jalani. Maka pada hari ini buatlah amal yang mampu dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran untuk manusia yang ada di dunia ini, supaya di yaumil kiamah di hadapan Allah tidak perlu berbicara lagi. Begitu yang tersurat di dalam ayat suci Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, supaya nanti di saat yaumil qiyamah tidak perlu berbicara lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan tak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di makom ini ada di dalamnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, begitu yang saya bisa sampaikan, bacakan cahaya iman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri pribadi saya dan khususnya dan umumnya untuk para ikhwan semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur selalu kita utarakan, kita praktekkan dalam kehidupan, baik dalam ucap maupun gerak. Semoga kita semua yang hadir di makom selalu
bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Semoga kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'unnya, dan semoga kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya ditugaskan untuk memberikan sambitan kepada para ikhwan yang hadir di ini makom. Terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati pembimbing kita Umbir yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sehat lahir dan batinnya. Semoga apa yang diperjuangkan oleh pembimbing kita, yang didoakan oleh pembimbing kita untuk kita semua berbalik doanya, kebaikannya untuk keluarganya, dan khususnya untuk pembimbing kita, yaitu berbalik baik. Dan yang sama-sama kita hormati Ustadz kondang kita di alam dunia maya maupun di dunia nyata dan di dunia goib. Semoga Ustadz kita dikabul lah apa yang menjadi permohonannya. Hanya Ustadz yang tahu. Karena tadi Pak Ustadz membahas masalah tukang tahu. Semoga dilancar dan dimudahkan. Dan untuk Ustadz Yayan sama juga, semoga apa yang menjadi cita-citanya yang saat ini Allah belum kabul, semoga dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk rival saya, alhamdulillah sekarang sudah mendahului saya, melesat tinggi gitu kan. Terima kasih Bang Kelly, semoga apa yang menjadi cita-citanya juga, tentunya Bang Kelly juga punya cita-cita juga sama seperti kita, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlancar. Dan khususnya untuk para ketua harian dan ketua umum, karena ketua umumnya lagi nggak ada di dalam kota ya, sekarang lagi ada di luar kota gitu. Mungkin doa yang terbaik buat ketua kita, semoga apa yang menjadi pekerjaannya dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, malam ini saya akan menginformasikan ada 3 pokok informasi, 4 ya, saya tambahin 1. Yang pertama, mana nih oknumnya? Kita para ikhwan dan akhwat diundang oleh salah satu pengurus kita, ketua harian Bapak Ustadz Hendra Suyatno, akan menikahkan putrinya yang bernama Anindra Salsabila pada hari Sabtu tanggal 10 Januari bertempat di Masjid Atin Taman Mini. Ini informasi atau undangan secara resmi oleh mewakili Bapak Hendra, Ustadz Hendra. Diharapkan kehadirannya untuk bisa hadir. Boleh
Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa ke sana gitu, bisa menikmati hidangan santapan jasmani sambil sekalian ke taman mini, ya kan, supaya jasmaninya terisi. Itu pemberitahuan yang pertama. Yang kedua, untuk tabungan TBS Mart, kalau ada yang mau nitip boleh ke saya langsung atau nanti transfer sementara ke rekening saya dulu. Dan laporannya pada saat ini alhamdulillah sudah terkumpul 3.570.000. Sudah terkumpul 3.570.000. Informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, yaitu mengenai acara pertemuan 3 bulanan di Garut. Acaranya malam minggu tanggal berapa? Tanggal 3. Semoga para ikhwan dan akhwat bisa hadir untuk menghadiri acara 3 bulanan dan diberikan kemudahan, kelancaran. Untuk informasi yang keempat, saya ingin bercerita tentang awal mula YPPAI si Jago Tapok ini. Awal mula penyebaran itu adalah dari Wahens. Pemain tunggal tadi ini Wahens. Tanpa pengawal-pengawal, yang dibidik ada satu dulu, utamanya di Manggarai. Dari Manggarai, betelurlah, sampai beranak pinak kan, sampailah jadi saya, jadi Bang Anai, jadi Yono, jadi semua gitu. Dan lahir juga di Bekasi, di Tambun gitu, termasuk itu. Gitu. Nah sekarang ini kan bahasa kita kan kita mengenal Wahens gitu kan, yang memperjuangkan ajaran YPPAI ini sampai ke kita, gitu. Sehingga kita bisa masuk ikut di dalamnya. Gitu. Dan sekarang uak-uak kita itu Edi, Hendrik sudah tidak ada. Gitu. Tapi kan ada cikal bakalnya itu. Cikal bakalnya ada. Kalau Wahen itu cara pendidikannya mungkin berbeda. Tidak seperti sekarang. Tapi Wahen juga ada bimbingan-bimbingan khusus kepada orang-orang tertentu yang sudah siap dan mau untuk dibentuk. Yang namanya dibentuk itu melalui proses kan. Seperti kayak kita gambarannya mau bikin golok aja itu kan, dibakar, ditempa, dibakar lagi, ditempa lagi, dibentuk, terus, dan terakhirnya disepuh kan. Sepuh. Itu kan kajian-kajian yang perlu kita pelajari. Terakhirnya sepuh. Sepuh kan ini tua gitu. Kalau bahasa kita sepuh itu tua kan. Disepuh terakhirnya. Tapi proses dari tempaan-tempaan itu supaya kita dijadikan golok itu yang banyak kita nggak siap, belum siap. Karena apa? Kita masih memandang sosok. Kita masih memandang, tidak seperti itu. Padahal yang saya terima seperti ini. Padahal kalau mau membaca dari Papakem, itu ada semua. Silsilah kita, dalam proses bimbingan, dalam proses kita, mau dibentuk, itu ada.
Dan pembimbing itu sangat tahu gitu. Terus memantau gitu, bukan sangat tahu ya, terus memantau perkembangannya gitu. Kebanyakan seperti saya gitu. Begitu dipantau, dikasih tahu, menolak. Kembali lagi kita ke sifat 4 unsur yang ada di dalam diri kita. Ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada Adam di situ. Yang lebih dominan 2 di sini. Yang bermain, selalu bermain, iblis dan malaikat. Iblis terkenalnya sombong kan, angkuh, ya kan? Lengkaplah iblis itu. Itu ada di dalam diri kita. Apakah kita nggak kenal selama sekarang ini gitu? Kenapa tidak kita gali ke dalam itu kan? Biar menemukan, oh ini iblis ternyata. Iblis itu bukan di luar, ternyata adanya di dalam gitu, di dalam diri kita gitu. Baik penolakan, ya kan? Kan sejarahnya sudah tahu. Waktu Nabi Adam diciptakan itu kan, dia menolak dengan terang-terang gitu. Terang-terangan dia. Kalau masalah ilmu lah, insya Allah di ikhwan-ikhwan sekarang yang hadir ini sudah jadi pedagang tahu lah. Insya Allah. Kenapa Ustadz tadi selalu membahas masalah tahu itu, pedagang tahu. Kita termasuk orang yang jadi pedagang tahu lah. Iya saya tahu itu kan. Tahunya tapi tidak gali ke dalam. Tadi sifat iblis, menolak, tidak menerima, ada di dalam diri kita. Jadi lebih mulia itu. Iblis itu diciptakan dari apa aja, Pak? Dari api kan? Dari api. Kalau dia kena neraka, pulang kampung dia. Lah orang dari api gimana? Makanya dia ngajak kita, ayo ke negara saya gitu. Itu yang membangkang itu di dalam diri itu tidak menerima. Kita istilahnya, saya paling tahu gitu. Saya sudah tahu gitu. Banyak itu di dalam diri kita. Makanya kenal itu. Di dalam mengenal itu ada pertemuan-pertemuan yang emang kita rasakan. Nah inilah saya ceritakan rasanya gitu, seperti ini gitu. Pertempuran-pertempuran gitu kan. Perang batin disebutnya gitu kan. Nah yang kedua malaikat. Malaikat ini protes, tahu nggak? Kita sering protes. Kayaknya nggak seperti itu. Bapak mengajarkan gitu kan. Nggak seperti itu. Protes malaikat gitu. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk lagi gitu kan? Apakah tidak akan terjadi pertumpahan darah? Protes. Sama nggak bedanya? Sama kan protes kita? Padahal kita itu lagi mau dibentuk, mau dibikin golok, atau mau dibikin pacul. Masing-masing dari kita berbeda. Nanti berbeda artinya bukan kita membedakan diri sesuai dengan skill dan bidangnya, kesukaannya gitu, background awal gitu. Kalau awalnya enggak kalau awalnya suka mancing ya kepancing nanti gitu, mancing emosi maksudnya, bukan mancing itu bukan. Gitu. Ada di dalam diri yang protes itu ada. Makanya kalau kita nggak usah jauh-jauh belajar keluar, nggak ngeliat, ada di dalam diri itu yang selalu protes. Kayaknya yang saya terima dari Wak nggak seperti itu gitu. Kayaknya yang saya terima dari Bapak nggak seperti itu. Padahal yang bimbing kita ini maaf ya, sudah pernah dibimbing oleh Bapak. Kurang apa lagi? Sudah pernah di kamar Bapak 4 mata. Lah kita yang belum di kamar Bapak 4 mata, sepertinya kayak pedagang tahu gitu.
tahu gitu kan. Aduh. Coba deh, kita sekarang mulai, ini mumpung ya, kemarin tahun baru Islam, sekarang tahun baru Hijriah ya. Masehi ya, salah, maaf, maklum, saya nggak ini Arab ya. Ayolah kita membuka diri, nggak ada salahnya kok. Cuman beda gaya aja, beda gaya. Kalau dulu gayanya halus-halus tapi langsung dihantam pakai palu gitu, sekarang dipalu dulu gitu kan, tapi sononya halus gitu, supaya kita nggak jadi makhluk halus gitu. Kan di dalam diri kita itu ada makhluk halusnya, ada yang dia pingin tampil gitu ya, dia pingin tampil gitu, pingin menonjolkan diri gitu di dalam diri kita itu. Ya nggak apa-apa kita ngelihat keluar, tapi untuk pelajaran ya, bukan kita menyalahkan mereka. Kalau kita melihat, semoga kita bisa berdoa di situ, ya Allah, dia belum tahu ya Allah itu. Semoga kita bisa berdoa seperti itu. Makanya kepada ikhwan-ikhwan yang kita belum jadi pedagang tahu, ya mohon dimaklum lah, karena dia belum pernah dagang asongan lah, belum ngasong gitu. Tapi kalau tahu, hati-hati juga kalau Om Irwan pesen kan, suka lupa gitu. Apa Om, kalau tahu perlawanannya? Sadar lupa, sadar mabok, ada perlawanannya semua. Makanya dari keempat unsur itu yang lebih dominan sebenarnya, yang lebih saya kenal itu iblis sama malaikat. Di rumah aja, di rumah tangga aja, kadang-kadang kan kita protes dalam hati, harusnya dia nggak seperti ini nih, harusnya seperti ini, itu protes dia itu. Coba dah kita buka hati, karena ada proses yang sebenarnya kita nggak tahu ya, proses dari pembimbingan itu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati dan kita lalui gitu. Jangan sampai seperti saya gitu. Jangan sampai seperti saya. Makanya saya ini ceritakan gitu. Walaupun saya sekarang ini gagal total, tapi tetap berupaya. Yang kemarin jadi pelajaran buat saya. Dan bisa saya ceritakan. Makanya kalau ada yang terjadi ke dalam diri kita, ke badan kita yang kita rasakan, ya balik lagi ke diri kita. Gitu. Kenapa kok seperti ini? Sehingga terjadi ini gitu. Balik ke diri kita. Kan bahasanya Gusti Allah tuh sayang sama makhluk, semua makhluk gitu. Cuman makhluknya lah yang membuat kerusakan tadi kan di muka bumi ini. Ya termasuk saya inilah gitu. Bukan kita ya, saya gitu. Abdi. Ayolah bareng-bareng kita sama-sama kita manfaatkan, selagi masih ada yang mau dan sanggup untuk membimbing kita, kita siapkan wadah kita. Kita siapkan unsur-unsur 4 tadi, supaya mereka nggak menonjol gimana caranya gitu. Kita bisa, bukan melemahkan, kita tempatkan pada tempatnya. Api kita gunakan untuk semangat tadi kan. Kalau saya masih ngambil semangat untuk berusaha gitu. Berusaha, berupaya di dalam segi ibadah, usaha ekonomi. Tapi insya Allah nanti akan bakal balik lagi. Karena kemarin itu menjadi pelajaran. Kayak Bang Sipik juga ada pelajaran. Bang Kelly alhamdulillah dapat pelajaran gitu. Bukan mengambil Pak Ustadz, mendapat gitu. Dihalusin lagi. Takut dikomplain, nggak boleh ngambil pelajaran. Dimarahin sama guru.
Nggak boleh kita ngambil pelajaran kan, mendapat pelajaran. Ya mungkin harapan saya begitu. Coba deh, kalau yang tokoh-tokoh nih, yang tokoh-tokoh gitu, yang sudah, kalau saya bilang senior lah gitu, ayo kita bareng-bareng bersama-sama. Buat apa lagi sih? Kan kita juga ngaji ini nggak pengen apa namanya unggul-unggulan kan, enggak. Kalau balik ke niat awal tadi, kan udah nol lagi kita. Balik ke niat awal, nol lagi deh. Taubat, iman Islam, kembali kepada Allah, udah nol. Makanya kalau kita ingat sejarah ya ini kan masih satu runtunan. Masih apa kalau di ini di kerajaan itu? Silsilah. Hah? Silsilah. Bukan silsilah. Kalau turun-turun itu apa? Dinasti. Dinasti. Ini kan dinasti yang turun temurun gitu. Pada kakaknya, kepada adiknya, kepada adiknya, kepada adiknya gitu. Dan akhirnya kepada kita gitu kan. Yang perlu kita siapkan adalah wadah kita. Makanya ini bukan saya berarti saya sudah bisa ya. Artinya saya menceritakan tentang kelemahan-kelemahan saya nih gitu ya. Supaya nggak menular gitu ke Iwan gitu. Makanya saya ceritain kelemahannya gitu. Nanti kalau ketularan bahaya. Gitu. Bisa kena pundung, ya kan? Gitu kan? Iya. Harus kita siapkan. Karena sayang banget. Kadang-kala kan kita baru merasakan, ya baru diberikan seolah-olah gitu, itu sudah full gitu, belum. Fullnya kita itu kalau sudah, ini siapa yang Masjid Jogja cerita itu di TikTok, di saat meninggal, sebelum meninggalnya itu dia cerita itu kan. Nah itulah fullnya kita nanti, wisuda itu. Kalau masih banyak tugas yang harus kita bereskan, terutama diri kita, dari penyakit-penyakit tadi yang dikupas Ustadz Usman tadi, dari apa badan sehat tapi batinnya sakit gitu, batinnya sakit tapi badannya sehat gitu, badannya sehat tapi batinnya sakit gitu, ya gitu Pak Ustadz ya, bolak-balik aja ke situ. Coba. Ya saya berharap, saya pribadi berharap, mari kita sama-sama supaya kita, kalau sudah satu tujuan insya Allah ringan lah. Karena ini tujuannya kita belum satu, yang satu maunya ke kiri, yang ini maunya ke sana gitu, masing-masing berbeda-beda gitu. Gimana saya cara nyatuinnya gimana gitu. Cara nyatuinnya itu ya dari diri kita masing-masing. Kalau saya mengajak untuk seperti saya nggak bisa, cuman sudut pandang kita aja yang kita apa namanya, oh iya mungkin caranya doang yang berbeda gitu. Tujuannya sama, pengen supaya kita sama-sama selamat gitu, dunia dan akhirat gitu. Nggak ada lebihnya, kita seperti pembimbing kita itu pengen kita itu selamat gitu, tapi melalui proses tadi. Kalau pengen merasakan apa yang dirasakan pembimbing kita, ada prosesnya. Nah proses itu banyak kan kita sudah nggak mau tahu gitu, karena kita merasa sudah menjadi pedagang tahu gitu. Pada akhirnya nantinya bahasanya jadi sok tahu gitu, diborong sama itu. Kan dulu saya juga pernah mau punya pacar tukang tahu gitu. Ya gitu mungkin ya para ikhwan. Saya berharap mari kita sama-sama, andai kata ada yang berbeda, kita cari kesamaannya. Kenapa kita cari kesamaannya? Kita masih Allahu Akbar yang sama, kita masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang sama, tawahudnya juga masih sama, bismillahnya juga masih sama. Jadi apa yang berbeda? Yang berbeda apanya? Yaitu pola pikir kita saja. Tapi kalau mau lebih tingkatannya tadi, kita ingin meningkat,
Tahapannya ya tadi melalui bimbingan. Pembimbing kita juga pernah dibimbing langsung oleh guru kita. Dia bisa cerita itu karena dia pernah merasa dibimbing dan dibagikan kepada kita gitu. Ayo kalau mau gitu. Siapa yang siap? Kalau yang nggak siap nggak masalah, pembimbing kita nggak maksa. Cuman alangkah sayangnya itu. Katanya kita pingin selamat gitu, pingin diterima, pingin diampuni gitu. Jalannya emang berat, tadi diceritain, sering diceritain, ngeri gitu kan. Ngeri. Ini belum kita coba membuka hati, sudah menutup duluan tadi, khotamullah tadi. Khotamallahu ala qulubihim. Telinganya juga ditutup. Padahal mendengar tapi nggak masuk gitu. Mungkin kemarin saya udah cerita sama Den Bagus ya. Den Bagus udah Andri. Semoga menjadi pelajaran gitu. Karena semua baik di perguruan tinggi juga kan melalui bimbingan juga. Sebelum dia di wisuda itu ada bimbingan-bimbingan khusus. Ada ulangan tes, ya kan? Tes kan? Tanya Pak Guru kalau nggak percaya. Setiap dia mengajar, pasti terakhirnya ada ulangan. Ya Pak Guru. Gitu. Cuman kalau kita dikasih ulangan nih, kadang-kadang kayak saya ini, saya sobek-sobek gitu. Nggak diisi, cuman sobek-sobek. Tapi insya Allah, kemarin-kemarin menjadi pelajaran, dan saya sampaikan, semoga Iwan tidak sampai seperti itu, gitu. Tergoda oleh yang namanya sifat malaikat yang jeleknya, sifat iblis yang jeleknya. Sifat iblis yang bagusnya ada. Dia semangat dia. Semangat. Berapi-api, gimana sih orang berapi-api gitu kan? Jadi badannya tuh merah semua, berapi-api gitu kan. Sampai ke sini gitu kan. Kebun-kebun gitu, berapi-api. Luar biasa itu. Iblis mengajarkan kepada ininya, murid-muridnya gitu. Jago dia. Jangan ikuti dia itu. Gitu. Jangan. Nanti kamu akan disesatkan gitu. Yang diterima dari guru itu gak seperti itu, kata jin itu. Kata iblis, bukan kata jin. Jin belum ikut campur di situ, belum. Dia masih ngintip-ngintip, dia ngindik-ngindik. Ngindik-ngindik, dia ngintip gitu. Pakai mata sebelah gitu. Itu. Cobalah, jangan lihat sebelah mata lah. Kita buka lebar-lebar mata kita gitu. Tetaplah mata saya kalau nggak percaya gitu. Itu. Ini soheh loh, saya ceritakan. Bukan dari bukan dari khayalan atau bukan soheh. Benar-benar nyata terjadi. Bahkan perangnya pun perang Badar. Sampai ada utusan-utusan gitu kan. Ya ayuhal, hai gitu kan. Sampai dapat hai saya. Ya ayuhal gitu kan. Utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga. Tapi karena si iblis jago kan, pandai berkelit dia. Gue kan nggak begitu gitu kan. Gayanya seperti itu gitu. Menolaknya gitu. Kadang-kadang halus dia. Pak, ada yang halusnya ada gitu. Tapi di dalamnya merasa dia, gue ini udah lebih dari dia gitu. Itu nggak terasa, nggak terucap, tapi ada di sini. Seolah-olah dia sudah banyak menerima banyak dari bapak gitu. Padahal ketemu bapaknya itu ya sebulan sekali, 3 bulan sekali ketemu bapaknya. Terus kapan bimbingnya gitu, dibimbing secara langsung itu kapan gitu kan? Seolah-olah dia banyak tahu gitu. Gusti, ayolah bareng-bareng kita sama-sama lagi, kita buka lebar-lebar. Bukan saya mempromosikan, bukan ya, tapi mengajak ini ya, karena yang saya rasakan itu seperti ini gitu. Perang yang di dalam diri itu lebih besar, emang bener itu. Antara ya tadi yang pingin mau dibentuk tapi nggak mau gitu. Tadinya sudah mau dijadiin golok nih kan, sudah diasah, udah di ini. Pas mau disepuh, nggak mau dia gitu. Padahal mau disepuh gitu, mau dijadiin sepuh biar jadi orang tua gitu. Sepuh mau jadi orang tua, nggak mau gitu, menolak.
yang saya terima dari Bapak guru saya nggak seperti itu. Dia nggak tahu bahwa apa ayatnya itu, sebagaimana telah kami utus seorang utusan gitu di antara bukan pembimbing kita saja ya, tapi orang yang datang kepada kita memberitahu, mengasih tahu, ya kan? Itu bagian dari utusan-utusannya gitu. Utusannya. Cuman kadangkala kita sudah menolak duluan, menutup diri. Dia yang ngomong gitu. Makanya kemarin yang Ustadz Yayan bilang, ponakannya bilang, ojo lali gitu. Menjadi pelajaran kan. Maksudnya kita jangan lupa, ingat kepada Allah terus gitu. Wah, kalau bab bang ingat, bab zikir, kita sangat sedikit sekali elingnya. Dalam satu hari 24 jam itu sangat sedikit sekali. Bahkan nih ya, di dalam sholat, walaupun kita sholat, kadang-kadang kita nggak ingat kepada Allah, ingatnya malah kepada usaha, ekonomi, pekerjaan, kecintaan, rumah tangga, problematika. Wah, macam-macam itu banyak sekali. Kali lebar, ya kan? Itulah. Sedikit sekali kita ingatnya. Coba itu ditafakuri lagi gitu. Dari habis subuh aja ya, habis subuh sampai menjelang zuhur aja itu. Berapa menit, berapa jam kita ingat eling kepada Allah. Sampai menjelang zuhur ya, sholat zuhur kita. Allahu Akbar. Oh iya itu gorengan belum kelar. Yang itu belum diaduk gitu kopinya gitu kan. Yang itu perut lapar gitu. Keroncongan. Gimana kita katanya banyak tahu tadi, ternyata dari situ aja kita sudah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pada akhirnya kita rumangsa dan ternyata ya Allah, saya masih belum ada apa-apanya ya Allah. Walaupun saya mencoba untuk, makanya yang masih istiqomah dan ini bersyukurlah di situ. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan pada Allah dengan istiqomah tadi. Itu aja mungkin ya poin yang keempat yang saya sampaikan, bab riwayat sejarah kita gitu, bahwa kita itu diperkenalkan oleh ujungnya itu sebenarnya Hens. Dan Hens kesininya kan kalau pingin tahu mah sebenarnya ceritanya coba ngobrol lah ke saya gitu. Yang belum tahu barangkali sejarahnya di akhir cerita itu seperti apa untuk mempersiapkan ini gitu, majelis ini dan yang membimbing itu, ngobrol lah sama saya, tanyalah biar saya ceritakan supaya saudara-saudara menjadi pedagang tahu yang beneran gitu, bukan asal tahu doang gitu. Ini maaf ya, saya nggak menyindir, tapi saya menceritakan apa yang saya alami. Barangkali ada yang tersinggung ya wajar, karena mungkin lagi mengalami juga persoalan itu seperti ini gitu. Mohon maaf, saya bukan mencongkel-congkel korengnya, bukan, supaya kita sadar bareng-bareng gitu, bareng-bareng sadarnya gitu. Karena saya juga baru sadar ini gitu, baru tersadar gitu. Semoga kesadaran ini membuahkan hasil dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak ada yang namanya pingin jadi apa-apa, enggak gitu. Cuman pingin supaya kita ada manfaatnya gitu dalam hidup itu. Manfaatnya apa kita untuk hidup itu? Untuk keluarga, lingkungan, ikhwan, semua kita upayakan di situ. Dengan kemampuan dan kapasitas kita yang ada. Kita mampunya senyum ya senyum gitu. Ketemu ikhwan tiap hari ya nggak apa-apa gitu. Ayo kita hargai semua kesanggupannya supaya kita jadi organisasi yang utuh, organ yang utuh ya, dari mata, kepala, hidung gitu kan, sampai jenggot, sampai kumis gitu, utuh organ gitu, ada bulu mata, baru. Jadi perkumpulan organisasi itu kan perkumpulan gitu kan, perkumpulan yang campur-campur gitu, kan terasi campuran kan, dari udang, dari ini kan, semua campuran gitu. Makanya ya kita jangan lihat perbedaannya lah,
Apalagi di grup yang sanggup jawab, kalau enggak ya idem aja, diem. Tapi nggak apa-apa kalau pengen coba ngetes umpama saya hadapi itu dengan kalimat-kalimat yang sangat indah gitu kan. Ternyata, oh iya kepancing saya ternyata, aduh kesal juga gue. Ya nggak apa-apa, itu kan latihan. Oh ternyata, kan akhirnya ngaca kita. Ternyata saya masih bisa juga gitu. Rumangsa akhirnya pada akhirnya gitu. Ya itulah namanya makhluk. Tapi kita terus suruh belajar, baik kita belajar di sini maupun praktek di rumah. Sekecil apapun kejadiannya menjadi pelajaran buat kita. Karena Gusti Allah tuh mengutus gitu. Utusannya datangnya dari siapa aja kita nggak tahu ya. Kadang-kala dari anak kecil, dari ya kalau kita ceritain mah banyak lah, atau teman deket kita kayak Andre tuh. Andre hampir tiap hari menjadi utusan selalu, kalau di ini kan enggak, menurut saya begini gini nih, pandangan saya, analisa saya gitu kan. Iya begitu ya, iya iya saya terima, iya gitu walaupun saya suka meleng-meleng begini tapi saya terima gitu, walaupun meleng-meleng begini gitu nggak apa-apa, kan dia juga nggak ngelihat kan, batin saya yang tahu kan gitu kan. Saya menolak gitu, saya menolak tuh gitu kan, nggak perlu. Ya gitu aja ya, mohon maaf lahir dan batin, lebih dan kurangnya. Ingatlah sejarah, jangan sampai kita lupakan sejarah, kita kenalnya dari siapa, supaya kita nggak disebut, bukan kacang lupa kulitnya, bukan, sekarang nggak zamannya sekarang kacang lupa kulitnya. Ya ada yang lebih tepat lagi, yaitu pedagang tahu, supaya kita udah ya, mohon maaf ya lahir batin, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening dalam gelap. Rehe, jempling, cek bahasa Sunda. Apa kita langsung riado aja atau gimana? Sepatah, dua patah. Apa yang dipatahin? Iya, bisa lah. Ojo lali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mu'jizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laz'alna minas sajidin. Allahumma za'alna minas sajidin. Allahumma ja'alna minas sajidin. Allahumma ja'alna minal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu juga kaum bapak, dan tak lupa juga di dunia maya dan di dunia goib. Kira goib mas tadi? Luar biasa Mas Ino.
Ucapannya terima kasih yang setinggi-tingginya atas perjuangan, atas pengorbanan, atas lelahnya untuk bisa sampai ke makom mulia ini. Monggo Gusti Allah, mari kita sama-sama bersyukur dan juga atas kebesaran Nabi Muhammad SAW yang mana kita masih bisa melaksanakan atau berupaya melaksanakan ajaran-ajarannya atau ya ajarannya, sunnahnya, atau ya bolehlah bahasanya banyak istilahnya. Semoga apa yang diupayakan dan diperjuangkan dan dengan kelelahannya dilimpahi keberkahan sepanjang-panjangnya, dan semoga juga tadi yang diutarakan Mas Ino, para pendahulu semua, Pak Ustadz Yayan, Pak Ustadz Cakman yang kondang di dunia maya, dunia nyata, dan dunia goib. Semuanya saya idem. Terus tadi mau bahas apa? Hening dalam gelap. Susah ya. Masalahnya yang bikin syair, bikin tema, ini kadang-kadang ngebayanginnya itu gimana gitu. Padahal kan kenyataannya kita kalau pengen hening harus gelap, Pak. Tidur. Disuruh tidur apa suruh apa? Ya, dari zaman ke zaman selalu ada itu yang namanya ujlah atau apa Pak Ustadz? Ya kalau bahasa kita itu, bahasa Nusantara itu topo atau bertapa. Bahasa lainnya apa? Khowat. Bahasa Medannya apa? Ada bahasa Medannya. Topo juga sama. Insya Allah sama lah. Sama-sama orang Indonesia kok soalnya. Biasanya di dalam hening justru malah berisik, rame. Hati kita itu galecok kalau orang Sunda bilang. Wah, makin banyak itu suara-suara itu dari dalam keluar, apa dari luar ke dalam? Dari luar ke dalam. Ada yang dari dalam keluar, ada yang dari luar ke dalam. Dan kalau kita di tempat yang ramai justru sepi ya, merasa sepi, kesepian lah, kesepian. Karena apa? Kita tuh memang selalu dihadapkan dengan konflik dari diri, konflik dengan yang paling dekat pasangan, yang kesananya keluarga, kesananya lagi lingkungan. Terus bagaimana memecahkan persoalan itu atau konflik itu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari diri, sejernih-jernihnya, sehening-heningnya gitu. Maka yang namanya gelap di sana
Justru ketika kita tidak menerima informasi, tidak menerima keterangan, tidak menerima arahan, bimbingan, tuntunan, gelaplah kita itu. Jalan tuh terseok-seok, tersandung-sandung. Bahkan di surat An-Nur di ayat 40, kalau nggak salah 40 sekian, coba nanti dikoreksi, diperiksa. Bila mana mengalami keadaan gelap itu bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk sampai gelapnya sama sekali, sampai kelingking aja nggak bisa kelihatan. Sampai kelingking nggak bisa kelihatan. Itu kita berusaha ingin keluar dari kegelapan itu, tangan dihadapkan ke depan mata ini nggak kelihatan, kecuali dengan rasa. Di sanalah cahaya Gusti Allah. Maka bisa kita keluar dari kegelapan. Itu maksudnya hening dalam kegelapan. Itu ajalah sederhana. Udah gitu aja, cukup. Gitu kan Pak Ustaz? Ada juga yang terang seterang-terangnya, tapi selalu selamanya, mudah-mudahan nggak selamanya lah, bila mana tumbuh kesadaran diri, selalu dihadapkan dengan fata morgana. Keterangannya banyak, yang nuntun banyak, yang bimbing banyak, tapi apa? Selalu fata morgana. Ya, itu surat An-Nur juga Pak Ustadz. Pak Ustadz skripsi surat An-Nur kan lumayan berat itu. Iya, dalam gelap lumayan berat juga itu bahasnya dalam perjalanannya gitu, ya kan, kayak gitu. Di dalam keterangan kita terang seterang-terangnya, ilmu ada, intelektual kita punya, teknologi bis ada, tersedia, tapi selalu kita merasa kok gini salah, ini salah. Fata morgana. Fata morgana tuh melihat air, melihat sesuatu seperti air disampiri bunga ada airnya. Fata morgana tuh kalau supir tahulah, supir ngelihat aspal itu kok kayak ada air kan. Kalau di jalan tengah hari bawa mobil kan, ngelihat aspal itu kayak ada seperti air, uap air. Fata morgana. Padahal keterangannya ada. Padahal yang bimbing juga ada, yang nuntun ada. Kalau bahasa saya tempo hari, kebanyakan air, tanah liat dibentuk susah, lembek terus, benyek terus, gitu nggak? Ya, air itu simbol air itu simbol rezeki dan ilmu pengetahuan. Nah, maaf, Sayyidina Jibril tugasnya apa Pak Ustaz? Sayyidina bukan? Tugasnya wahyu dan rezeki, ya kan? Betul gitu kan? Rezeki Mikail. Kayak gitu. Simbol air itu simbol pengetahuan, wahyu, pengetahuan lah. Saya kalau ngomong wahyu ntar dijitak sama sesepuh-sesepuh lagi ya. Ya, sesepuh-sesepuh saya, pendahulu saya. Pengetahuan lah, knowledge kalau bahasa saya mah. Pengetahuan. Air itu simbol pengetahuan. Kalau kebanyakan air di dalam tanah liat yang akan dibentuk, susah. Maka harus cukup pengetahuan kita, cukup saja supaya bisa terbentuk. Kata Mas Inok pengen dibentuk kan, gitu Mas. Jangan terlalu banyak menyerap informasi.
boleh menyerap informasi boleh, tapi harus bisa memilih, memilah, memolah. Dikunyah lah kalau kambing, kalau sapi makan rumput itu kan sambil udah makan nyatuin gitu, terus aja selama masih ada yang hijau itu dinyatuin sama dia. Terus udah gitu duduk dia ngunyah. Kalau ini mah kalau apa kalau sudah ngunyah terus pergi ke kandang, yang punyanya apa? Meresapi. Gue belajar dari Mas Inok nih, bahasanya plesetan semua. Ya, informasi itu harus diresapi, meresapi supaya keluar susunya. Dan sapi pun ketika ngunyah itu kan mencerna makanan dan informasi, dakwah, khotbah, apalagi Pak Ustadz, keterangan, tausiah, itu kan makanan batin. Dikunyah lah bro, jangan ditelan, jangan langsung ditelan bulat-bulat nanti keselak gitu. Makan secara fisik ya, secara lahir ya, makan telur yang empuk kan, telur. Kalau langsung ditelan gimana kira-kira? Kan gitu, ya kan? Apalagi ini makanan batin atau hidangan batin lah. Dikunyah juga lah, tolonglah. Dikunyah. Udah betik. Dia acurin. Udah gak pakai gigi betik katanya. Emang sepeda motor. Iya. Pokoknya intinya kan makanan batin itu seperti itulah. Ada hal yang harus kita milih, milah, molah. Molah itu kalau sudah terpilah, ada dipilih, selektif, dipilih, milih. Nah itulah bismillah. Bismillah itu milih, milah, dan molah. Ada perbuatannya. Memilih, selektif. Kalau bukan atas nama Gusti Allah, jangan dilakuin. Ya kan? Kalau bukan perintah Gusti Allah, jangan dilakuin. Masa mau mukul orang bismillah, maka mau mengebanting kartu bismillah dulu, kan enggak. Gimana kira-kira? Bismillah. Itu misalnya. Gitu enggak? Kan itu harus ya selektif lah. Sing cerdas. Kalau itu mah ya udahlah, plek aja, nggak usah pakai bismillah. Cekik. QP. Ngalamin QP segala. Ya, mungkin itu aja lah sebagai sepatah dua patah kata, ya kan, pepatah. Mudah-mudahan kita semua juga tetap dibimbing oleh Gusti Allah, diaping, dijaring, dijaga, diriksa, dituntun, dituyun dari tiluhur mayungan, tihandap ngamparan, tigigir ngaping, ngajaring, ngajaga, titukang ngajaga, tipayun, lampian. Cukup, kita siap-siap untuk riadoh. Dari saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.